Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita buka Alkitab kita, firman Tuhan dalam ibadah kita minggu ini, minggu yang pertama setelah tahun baru atau minggu pertama tahun 2026. Yaitu yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 17. Yohanes pasal yang pertama ayat 10 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang dimaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, iman adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan persekutuan kita dengan Tuhan. Kita telah tahu bahwa iman itulah yang mengikat. Iman itulah yang menentukan persekutuan kita dengan Tuhan. Bahkan dengan iman kita menerima penyataan Allah di dalam Kristus. Iman bagi seorang Kristen adalah penerimaan pribadi Allah akan penyataan Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi hanya dengan iman kita menerima penyataan Allah bahwa Allah itu telah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus, baik secara individu maupun secara kolektif. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, hanya orang yang menerima. Jadi dengan iman kita menerima penyataan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan hanya orang yang menerima penyataan Allah di dalam Kristus, dia adalah anak-anak Allah. Dan kalau kita telah menerima penyataan Allah itu di dalam Kristus, kita telah menjadi anak-anak Allah. Anak Allah adalah orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani atau keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi coba kita renungkan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Hanya orang yang mengimani Allah itu telah dinyatakan di dalam Kristus, dan yang telah menerima penyataan Allah di dalam Kristus, dialah anak-anak Allah yang telah diperanakan bukan dari jasmani,
tetapi dari Allah sendiri. Setiap orang yang menerima Yesus adalah anak Allah, memberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi orang yang telah menerima Kristus itu adalah orang yang menjadi anak-anak Allah. Dalam hidup iman kita, percaya akan Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah, adalah sesuatu hal yang sangat menentukan. Kita harus percaya bahwa Kristus itu adalah benar-benar anak Allah. Sekalipun dia adalah penyataan dari Allah, dari Bapa kita. Oleh karena itu, penerimaan Kristus sebagai anak Allah itu adalah hal yang sangat penting dalam iman kita. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan semua tanda-tanda mujizat atau pelayanan Tuhan Yesus dicatat di dalam Alkitab, itu hanya satu tujuannya, supaya kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Jadi semua Alkitab itu, semua hal-hal yang telah dilakukan Tuhan Yesus, diberitakan atau dicatat, semua itu tujuannya supaya kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah sungguh-sungguh anak Allah. Kalau kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dalam Yohanes 20 ayat 30 sampai 31 mengatakan, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Tuhan Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak dicatat dalam kitab ini. Masih banyak tanda-tanda mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus yang tidak dicatat di dalam Alkitab. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, semua usaha kita, semua Alkitab, semua pelayanan atau yang dibuat oleh Tuhan Yesus dicatat, sekalipun masih banyak yang belum dicatat dalam Alkitab kita. Tetapi itu semua supaya kita percaya bahwa Kristus itu adalah Mesias, anak Allah. Percaya akan Yesus Kristus, Mesias anak Allah, adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Mesias artinya yang diurapi. Jadi kita percaya bahwa Kristus itu adalah anak Allah yang diurapi sebagai raja, sebagai imam dan nabi. Jadi Yesus Kristus itu adalah raja, dia adalah imam dan nabi yang telah diurapi oleh Bapa kita. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dalam firman Tuhan dalam ibadah kita hari ini, yaitu minggu setelah tahun baru, lebih menekankan bahwa Kristus itu adalah imam. Kristus itu adalah imam. Sebagaimana kita tahu, imam itu adalah sebagai perantara antara Allah dengan manusia. Dia adalah yang menyampaikan segala persembahan kita kepada Allah, perantara, sebagai perwakilan dari umatnya. Bahkan Yesus Kristus sebagai imam, dia bukan hanya menyampaikan persembahan kita kepada Allah Bapa, tetapi dia sebagai imam, dia menyerahkan seluruh hidupnya, dia mengorbankan dirinya, dia mengorbankan segala yang dia miliki untuk mempersembahkan untuk keselamatan kita. Bahwa Yesus Kristus itu adalah imam sejati yang memberikan seluruh kehidupannya demi keselamatan kita, umatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Kristus itu sebagai imam, dia telah menyatakan pengorbanannya sejak dia lahir di kandang domba sampai kepada kayu salib. Itu semua adalah menggambarkan keselamatan kita, pengorbanannya untuk menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahkan Kristus itu adalah pokok keselamatan kita. Jadi dia telah sebagai imam
telah diurapi di dalam nama Allah Bapa. Dia adalah imam, dan imam sebagai imam dia telah mengorbankan segala sesuatunya untuk keselamatan kita, dan setelah itu dia menjadi pokok keselamatan kita, sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Ibrani 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, Kristus itu adalah pokok keselamatan kita. Dia adalah satu-satunya imam yang telah mempersembahkan dirinya untuk keselamatan kita. Yesus adalah pokok keselamatan yang abadi bagi kita. Dia telah mempersembahkan, mengorbankan dirinya demi keselamatan kita. Bahkan dia juga membela kita di hadapan Allah Bapa. Dia yang membela kita. Yesus sebagai pokok keselamatan kita, dia adalah firman yang telah menjadi daging dan tinggal di antara kita, yang penuh dengan kasih, sebagaimana yang dikatakan dalam ayat 14 sampai 15. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Yesus sebagai pokok keselamatan kita, dari kepenuhannya lah kita menerima segala kasih karunia. Jadi Kristus itu telah diurapi menjadi imam. Dia telah mengorbankan segalanya demi keselamatan kita. Dari kepenuhannya lah kita menerima segala kasih, sebagaimana yang dikatakan oleh Taufik firman Tuhan hari ini. Dari kepenuhannya lah kita menerima kasih karunia. Dari kepenuhannya, dari Kristus itulah sebagai anak Allah, sebagai imam, kita memperoleh, kita menerima kasih karunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, apakah itu kasih karunia? Kasih karunia adalah anugerah pemberian Tuhan yang kita terima, bukan atas perbuatan baik kita, tetapi semata-mata pemberian Tuhan. Jadi kasih karunia itu adalah pemberian Tuhan, bukan atas jasa-jasa kita, bukan atas perbuatan baik kita, tetapi semata-mata adalah anugerah Tuhan. Artinya keselamatan dan berkat yang diberikan Tuhan kepada kita adalah hanya karena kasih Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena ada sesuatu hal yang menenangkan hati Tuhan, tetapi Tuhan itu mengasihi kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kalau kita buka Alkitab kita dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Paulus mengatakan dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dia, Kristus itu adalah pokok keselamatan kita. Dari dialah kita menerima semua kepenuhan kasih Allah. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita diselamatkan. Kita menerima kasih karunia itu bukan karena usaha kita. Untuk itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kasih karunia itu kita terima hanya karena pemberian Tuhan, bukan karena pekerjaan kita, tetapi karena Allah mengasihi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita tidak pantas untuk memegahkan diri kita di hadapan Allah, karena kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Kita harus selalu rendah hati di hadapan Tuhan, karena hanya karena kasih setia Tuhan kita akan menerima keselamatan dalam hidup kita. Kalau topik firman Tuhan hari ini mengatakan
bahwa hanya dari kepenuhan Tuhan kita menerima kasih karunia. Oleh karena itu kita harus sadar bahwa kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Kalau topik firman Tuhan hari ini mengatakan hanya dari kepenuhannya. Kita harus sadar bahwa kita tidak dapat hidup, kita tidak dapat selamat tanpa Tuhan. Kita hidup hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita terlahir ke dunia ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Dan kita tidak membawa apa-apa terlahir ke dalam dunia ini, tetapi karena kasih Tuhan kita menikmati berkat-berkat Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Kita terlahir ke dunia ini tidak membawa apa-apa, tetapi dengan kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita, kita menerima berkat-berkat Tuhan, bahkan keselamatan dari dosa dan hukuman kita akan memperoleh. Ini adalah semua karena berkat-berkat Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, memberi suatu kesaksian dalam suratnya kepada Timotius, 2 Timotius 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Bahkan Ayub mengatakan dalam ayat 1 ayat 21, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita harus menyadari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, betapa besarnya kasih Allah itu. Kita terlahir ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Bahkan Ayub mengaku, aku lahir ke dunia ini dari rahim ibuku adalah telanjang. Dan telanjang juga aku akan kembali ke pangkuan Bapakku. Kita harus bersyukur atas berkat-berkat Tuhan dan kasih karunia Tuhan yang kita miliki. Karena hanya kasih karunia Tuhan kita diberkati dan memperoleh keselamatan. Dengan kasih dan karunia Tuhan kita menjadi anak-anak Tuhan. Di atas semua berkat-berkat Tuhan yang kita nikmati, yang Bapak Ibu Saudara nikmati, yang paling berharga dari berkat Tuhan itu adalah kita diberi kuasa supaya kita menjadi anak-anak Tuhan. Kuasa itu adalah wewenang, kuasa itu adalah hak. Karena anugerah Tuhan kita diberi hak, kita diberi wewenang bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Kita semua memang anak-anak Allah, tetapi belum dinyatakan pada saat ini keadaan kita sebagai anak-anak Allah. Nanti setelah kedatangan yang kedua kali, Dia akan menyatakan semua kepenuhan janji Allah kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 2 memberi suatu kesaksian. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Jadi kita semua harus bersyukur Allah telah memberi hak kepada kita, memberi kuasa bahwa kita adalah anak-anak Allah. Betapa besarnya kasih Allah kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apakah keadaan kita kelak akan, tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab Ia akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita harus bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah anugerah Tuhan
kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Kita adalah anak-anak Tuhan. Sekalipun belum dinyatakan sepenuhnya sebagaimana kita anak Allah. Tetapi nanti kelak setelah dia nyata, kita juga akan dinyatakan seperti dia. Karena kasih karunia kita diangkatnya menjadi anak-anaknya. Tetapi Tuhan masih belum menyatakan kuasanya dengan sepenuhnya bagi kita sebagai anak-anak Allah. Tetapi kelak setelah dia menyatakan dirinya, dia akan menjadi sama seperti kita. Karena kita akan melihat keadaan dia yang sebenarnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, terimalah Yesus dan percayalah dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menyatakan diri di dalam Kristus. Dan Kristus itu adalah Mesias yang diurapi oleh Allah sebagai imam, sebagai raja, dan sebagai nabi. Karena Allah itu menyatakan dirinya di dalam Kristus seperti manusia, supaya manusia dilayakkan untuk menerima Allah. Anak Allah Yesus Kristus menjadi manusia untuk melayakkan manusia menjadi anak-anak Allah. Kristus anak Allah, yaitu Yesus, menjadi manusia, menyatakan dirinya. Terimalah dia yang menyatakan dirinya sebagai manusia, sekalipun dia adalah anak Allah, untuk melayakkan kita manusia untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi Kristus itu menjadi manusia hanya untuk melayakkan kita semua untuk menjadi anak-anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, percayalah dengan sepenuh hati kita kepada Yesus bahwa dia adalah Allah. Dia adalah Mesias, Tuhan kita. Dari kepenuhannya lah kita menerima kasih karunia. Sebab segala sesuatunya adalah dari dia. Dan oleh dia dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab segala sesuatunya adalah dari dia. Apapun itu, segala sesuatunya adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang sungguh agung dan hormat. Tetapi Engkau telah menyatakan dirimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, untuk melayakkan manusia untuk menjadi anak-anak-Mu. Bapa di surga, Bapa yang baik, kiranya Engkau juga memberkati dan memberi kekuatan dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, sehingga kami menerima dengan sepenuh hati kami bahwa Engkau telah bersama dengan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Karena Engkau adalah Immanuel. Bapa di sorga, Bapa yang baik, dengan kebersamaan kami, dengan persekutuan dan penerimaan kami di dalam iman bahwa Kristus adalah Engkau sendiri dan Dia adalah anak-Mu, kami akan dilayakkan menjadi anak-anak-Mu. Bapa di surga, Bapa yang baik, kiranya berkatilah iman-Mu, berkatilah firman-Mu di dalam setiap perjalanan hidup kami, terutama dalam setiap pergumulan kami, bahwa atas kasih karunia-Mu lah kami menerima segala berkat dalam kehidupan kami. Dari kepenuhan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami menerima semua berkat-berkat di dalam kehidupan kami. Terutama Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Berkatilah Tuhan Bapak, Ibu, saudara-saudara kami di dalam setiap perjalanan hidup mereka.
supaya mereka yakin dan percaya bahwa kami semua, bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Engkau akan memberikan segala kebutuhan hidup mereka. Engkau akan melindungi mereka dalam setiap perjalanan hidup mereka. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga bersyukur atas berkat-Mu yang telah menghantar kami semua ke awal tahun 2026 ini. Kiranya Engkau juga atas kasih karunia-Mu memberi segala berkat dan keperluan dan kebutuhan hidup kami. Engkau akan melindungi kami dalam setiap pekerjaan kami. Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.